ketemu lagi di ibadah online Life Kids Bethlehem. Oh iya, jangan lupa nih teman-teman yang sehat, yang kuat, boleh dong ibadahnya di gereja. Kita ibadah bareng-bareng sama Cici dan Koko dan teman-teman semuanya. Tapi kalau lagi sakit, ya ibadah online aja sih. Yaudah deh, kalau gitu siapa yang sudah siap memuji Tuhan dan lambaikan tangannya? Wah, udah siap semuanya. Kalau gitu, ayo kita bangkit berdiri. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita ibadah, berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini. Berkati bila Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, siapa yang di sini percaya kalau nama Yesus itu adalah nama yang super keren? Iya, karena hanya satu nama yang hidup, namanya Yesus. Dan semua kuasa tunduk di bawah nama Yesus Tuhan Allah kita. Kalau gitu kita nyanyi sama-sama, yuk, semangat! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Iblis dikalahkan. Siapa yang percaya? Semuanya pada percaya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan kami datang, kami mau tanggalkan hidup kami Tuhan. Kami mau hidup yang baru, yang selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Ini hidup kami Tuhan. Mari adik-adik, di pagi yang cerah ini, di hari Minggu ini, kita mau menyembah Tuhan dan menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapakku yang baik,
lebih sungguh lagi naikkan pujian ini bersama-sama. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku. Amin, amin. Katakan hidupku Tuhan, hidupku kini milikmu. Pakai sesuai rencanamu. Angkat kedua tanganmu. Ku bertanggalkan hidupku yang lama. Berikan hidup yang baru, yang menyenangkanmu. Ku mau tanggalkan hidupku yang lama. Berikan hidup yang baru, yang menyenangkanmu, yang menyenangkanmu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan dan siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan kembali mendengar firman Tuhan yang berkenaan dengan misi. Ya, hari ini adalah Minggu Misi yang kita peringati di GSCA Bethlehem. Nah, setiap minggu ketiga kita akan kembali diingatkan betapa pentingnya kita semua sebagai bagian dari GSCA Bethlehem, sebagai orang-orang percaya untuk bisa terlibat dalam melakukan pekerjaan misi. Ya, walaupun mungkin kalian ngerasa, lah saya masih kecil, saya belum bisa untuk pergi jauh memberitakan tentang Tuhan, misalnya ke suku-suku yang belum terjangkau atau yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya pekerjaan misi itu nggak cuma yang seperti itu adik-adik. Hal yang sederhana pun bisa kalian lakukan. Karena ada begitu banyak orang di sekitar kita yang mungkin belum pernah mendengar firman Tuhan, belum pernah mendengar berita keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Untuk lebih jelasnya, kita mau untuk mengingat kembali ada dua tokoh di Alkitab yang kita bisa teladani dalam hal mereka melakukan pekerjaan misi. Ya, tokoh yang pertama itu adalah Yunus. Siapa yang ingat cerita Yunus? Nah, banyak yang ingat ya ceritanya. Tentang apa? Tentang seorang nabi yang dimakan ikan besar. Iya, betul. Tapi bukan cuma di situ adik-adik ya yang kalian harus ingat tentang kisah Yunus. Tapi bagaimana Yunus itu tadinya dia nggak mau menceritakan tentang berita keselamatan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Kenapa? Karena Yunus melihat betapa orang-orang yang ada di Niniwe itu mereka jahat, mereka suka menyakiti bangsa Israel, sehingga menurut Yunus nih orang-orang jahat itu nggak usah deh diselamatkan sama Tuhan. Nah, kalau kalian gimana? Kalau ada teman kalian yang nakal, yang sering isengin kalian, yang suka jahilin teman-teman yang lain, merugikan mereka,
Menurut kalian, orang yang seperti ini perlu dengar berita keselamatan nggak? Nah, mereka juga perlu dengar berita keselamatan. Kan semua orang itu sudah berdosa, termasuk kita. Dan kalau kita aja bisa diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, maka orang-orang seperti temanmu yang nakal ini, dia juga perlu mendengar tentang Tuhan Yesus, dia juga perlu untuk diselamatkan. Nah, waktu Bapak Yunus setelah dimakan sama ikan, terus akhirnya dia bertobat, dia kembali mau untuk melakukan firman Tuhan. Pada waktu itu, betul adik-adik, orang Niniwe yang tadinya jahat-jahat, mereka kemudian mau bertobat. Mereka mau menunjukkan pertobatan mereka dengan berpuasa. Wah, hebat banget kan ya adik-adik? Bagaimana Tuhan mengubahkan hati orang yang tadinya jahat, mereka pada akhirnya mau untuk bertobat. Jadi adik-adik, walaupun mungkin orang-orang yang kalian lihat di sekitar kalian ada yang sepertinya kok nggak baik gitu ya, mungkin bahkan suka merugikan kalian. Nah, kalau ada kesempatan untuk bisa menceritakan tentang firman Tuhan, keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus buat mereka juga, kalian bisa sampaikan. Kalian bisa beritahukan bahwa ada Tuhan yang mengasihimu loh. Jadi kalau Tuhan aja begitu mengasihi dan mau mati buat dia, maka Tuhan juga bisa mengampuni dosa-dosanya dan Tuhan juga bisa menyelamatkan dia. Tuhan bisa ubahkan dia untuk bisa menjadi anak yang baik. Nah, jangan pernah membatasi siapa yang bisa mendengar firman Tuhan. Karena semua orang layak untuk mendengar berita keselamatan dan Tuhan bisa jamah mereka untuk diubahkan. Nah, itu kisah kita yang pertama ya, yang kita pelajari dari Nabi Yunus. Nah, ada kisah yang kedua. Kisah yang kedua adalah tentang Nabi Yesaya. Siapa? Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini juga hidup di zaman dimana banyak orang-orang yang sudah tidak mau taat pada firman Tuhan, adik-adik. Jadi pada saat itu Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, sekali lagi adik-adik ya, berita keselamatan itu tidak cuma untuk orang-orang yang jauh, tapi bisa jadi untuk orang-orang yang dekat yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik, kalau Tuhan gerakan hatimu untuk bicara pada orang tertentu, ayo belajar dari Nabi Yesaya. Karena dia berkata begini, ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya enggak ragu-ragu waktu dia tahu Tuhan mau pakai seseorang untuk bisa memberitakan keselamatan, maka Nabi Yesaya langsung mau duluan. Nah, kalau kalian ditanya nih, siapa yang mau hadiah? Semua pasti angkat tangan kan ya. Nah, tapi jangan cuma hadiah yang dikejar. Justru yang kita juga mesti semangat waktu ada kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk bisa dipakai sebagai alat Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, dan itu bisa jadi juga dengan cara-cara yang sederhana. Enggak cuma sekedar dengan cara yang harus cerita firman Tuhan, terus langsung membuat orang bertobat, enggak. Tapi bagaimana dalam sehari-harinya kalian jadi anak yang baik, jadi anak yang mau menjadi teladan, walaupun mungkin kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang kalian mungkin masih pengennya nggak mau taat sama orang tua. Kadang-kadang pengennya masih suka iseng sama temen atau adik atau kakak. Nah, tapi ingat, ada Roh Kudus yang bisa membantumu untuk menjadi anak yang baik, yang menjauhi hal-hal yang akan membuat orang-orang tersandung. Tahu nggak tersandung? Nah, kalau ada batu di jalan nih, kalau kalian nggak lihat, kalian bisa tersandung. Nah, itu pun bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita nggak jaga hidup kita.
kalau kita jadi anak yang nakal, nggak mau taat, yang terus jadi bikin orang kecewa, itu namanya jadi batu sandungan buat orang-orang. Karena mereka akan lihat kita dan bilang, katanya anak Tuhan, tapi kok nakal. Katanya anak Tuhan, tapi kok nggak dengar-dengeran. Nah, yang gitu akan bikin orang jadi nggak mau tahu tentang siapa Yesus. Tapi kalau kita mau jadi orang yang diubahkan sama Tuhan, yang tadinya nakal, berusaha untuk, saya nggak mau nakal lagi. Terus kita mulai jadi anak yang rajin belajar, rajin bantu orang tua. Waktu orang-orang ngelihat hidup kita berubah, mereka akan tanya, kok kamu berubah sih? Dan kita bisa bilang, Roh Kudus yang diutus Tuhan yang mengubah hatiku, karena aku menerima Yesus sebagai juru selamat di hidupku. Nah, kalian mau kan jadi anak-anak yang seperti itu? Hebat. Nah, itu ingat ya, kita adalah anak-anak yang bisa Tuhan pakai untuk jadi alatnya untuk melakukan pekerjaan misi. Dan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Nah, kuncinya adalah yang pertama mau taat, yang kedua mau menjaga hidup kita supaya senantiasa jadi berkah. Untuk ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Inilah aku, utuslah aku. Yuk kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar dari teladan Nabi Yunus dan Nabi Yesaya, Tuhan. Bagaimana hidup mereka Tuhan pakai untuk menjadi berkat sehingga orang-orang bisa diselamatkan. Tuhan, mungkin ada kalanya kami pun mengalami kesulitan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami minta Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami bisa melakukannya. Kami minta Roh Kudus juga menolong kami supaya hidup kami senantiasa bisa menjadi hidup yang diubahkan, yang jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, ini doa kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Salam adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11 dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite.
Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.